Alkisah pada zaman dahulu kala diceritakan ada sepasang suami istri yang sangat miskin, teramat miskin. Mencari makan sampai ke sebuah negeri anta beranta yang dipimpin oleh seorang raja yang masyhur namanya. Dialah Maharaja Indradewa. Maka sesampainya di negeri anta beranta, sepasang suami istri miskin itu sambil menahan perutnya yang dilit lapar, mereka mengais-ngais mencari sisa makanan di tempat sampah di halaman luar istana Maharaja Indradewa. Ada apakah ramai-ramai di luar itu? Tanya Baginda. Lalu kepada seorang prajurit ia diperintahkan untuk segera meninjau keluar istana. Gerangan apa yang telah terjadi? Setelah memohon pamit, sang prajurit segera keluar dari ruang pertemuan. Tak lama kemudian, ia kembali menghadap raja memberi laporan. Ampun Baginda Raja, di luar istana terjadi keramaian disebabkan oleh banyak orang yang mengolok-olok sepasang pengemis miskin yang mengais-ngais tanpa mencari sisa makanan. Usir mereka. Jangan membuat onar di halaman istanaku. Perintah Baginda Raja. Baik Baginda. Sang prajurit segera meninggalkan ruangan pertemuan dan bergegas mendatangi orang-orang yang sedang mengolok-olok sepasang pengemis dengan melempari batu dan ranting kayu. Mereka ingin mengusir sepasang pengemis miskin itu agar pergi menjauh dari kampung mereka karena tubuhnya bau dan pakaian mereka yang compang-camping itu rasa tak sedap dipandang mata. Maka sesampainya prajurit itu di halaman luar daripada istana raja, diusirlah orang-orang membuat gaduh itu. Orang-orang segera kembali ke rumahnya masing-masing. Sedangkan sepasang pengemis itu sembari menahan lapar berjalan bertatih-tatih menuju ke hutan mencari tempat untuk berlindung. Demikianlah hidup si miskin itu sehari-hari, kelaparan, menahan lapar, serasa mati dalam hidup. Hendak minta makan ke rumah orang, tapi takut. Jangan kata diberi sesuatu, baru sampai ke dekat rumahnya sudah diusir dia. Pagi hari ketika terbangun dari tidurnya, berkata ia kepada istrinya, Istriku, sakit sekali rasa badanku ini. Sang istri yang melihat hal itu menjadi iba hatinya akan penderitaan suami tercinta. Sambil berusaha menahan air matanya, segera ia pergi mencari di daun muda di sekitarnya dan dibalurkan sekujur badan suaminya sambil berkata, Sudahlah, jangan menangis suamiku. Kita harus kuat menghadapi cobaan ini. Kita sudah terkena sumpah Bataran Indra, kita harus kuat menjalaninya. Hari berganti hari, berganti minggu dan bulan, dan waktu terus berjalan. Bersama istrinya, si miskin tinggal di tepi hutan. Sudah menjadi istri si miskin hamil 3 bulan. Sehari-hari, ia menangis ingin makan buah mangga yang ada di taman raja. Ia merengek-rengek kepada suaminya agar mau mengambil buah mangga itu. Maka katanya, Ayolah istriku, apakah engkau hendak membunuhku? Permintaanmu sungguh tak masuk akal. Bukanlah kau tahu? Jangankan mendekati istana raja, mendekati rumah orang-orang kampung saja kita sudah diusir, dilempari batu dan kayu. setelah didengar oleh istrinya apa kata suaminya, maka makin sedih hatinya. Si miskin merasa nelangsa. Dalam hati ia bertekad untuk tak akan mengecewakan istrinya. Demi anak yang ada di dalam kandungan istrinya, ia rela berkorban apa saja. Maka berkatalah ia pada istrinya, Sekarang juga aku akan pergi untuk mendapatkan buah mangga itu. Si miskin segera pergi. Sesampai di kedai yang menjual buah mangga, ia berhenti ragu-ragu. Hendak meminta, takut diusir dan disambit batu ataupun dipukul kayu. Melihat ada orang miskin berdiri di depan kedainya dengan wajah bingung, pemilik kedai keluar dan berkata, Hai, orang miskin, mau apa kau berdiri di depan kedaiku? dengan hati ragu setengah takut si miskin menyahut, Ampun tuan, saya ini emang orang miskin. Saya mohon belas kasihan tuan. Apabila diperkenalkan, saya ingin meminta buah mangga yang sudah terbuang itu. Barang sepiji saja. Mendengar permintaan si miskin itu, tak hanya pemilik kedai buah mangga yang merasa kasihan, tetapi para pedagang yang ada di sekitar kedai penjual mangga itu hancur rasa hatinya. Maka ada yang memberinya buah mangga segar, buah-buahan lainnya, nasi
nasi, kue-kue, bahkan ada pula yang memberinya pakaian. Tentu saja si miskin menjadi terheran-heran atas kebaikan orang-orang di pasar itu. Saking gembiranya hatinya menerima pemberian orang-orang di pasar itu, ia segera kembali pulang menemui istrinya, lalu menyerahkan semua bawaannya dengan gembira pada sang istri. Istriku, lihat apa yang kubawa untukmu. Tak hanya buah mangga, tetapi juga buah-buahan segar, kue, dan pakaian. Ini untukmu semua. Suamiku, aku tak mau makan buah mangga dan buah-buahan selain kue yang kau bawa dari pasar ini. Lebih baik aku mati saja. Aku hanya ingin makan buah mangga dari taman raja saja. Ini bukan mauku, tapi ini keinginan anak yang ada dalam kandunganku. Tolonglah wahai suamiku, bagaimana caranya aku bisa makan buah mangga dari taman raja? Singkat cerita, sampailah si miskin ke hadapan Baginda Raja Indradewa tanpa menemui kesulitan. Baginda Raja yang pada saat itu sedang berkumpul dengan para menteri dan prajurit istana terheran dan bertanya, Hai si miskin, mau apa kamu datang ke istana? si miskin langsung mengatur sembah dan berkata, Ampun tuanku Baginda Raja, beribu-ribu ampun. Apabila diperkenankan hamba yang miskin ini, mohon agar kiranya boleh mengambil daun mangga yang sudah terjatuh di tanah itu. Baginda Raja. Baginda Raja Indradewa mengerutkan, hatinya merasa iba seketika. Maka bertanyalah Baginda Raja, Hendak apa engkau? Apakah daun mangga itu? Untuk dimakan Baginda. Bertambah iba hati Baginda Raja, maka segera diperintahkan seorang prajurit untuk memetik buah mangga yang ada di taman. Ambilkan barang setangkai buah mangga dan berikan kepada si miskin ini. Prajurit segera melaksanakan perintah. Ia pergi memetik setangkai buah mangga, lalu diberikannya kepada si miskin yang segera menerimanya dengan sukacita. Ia mengucapkan terima kasih seraya mengatur sembah pada Baginda Raja. Pulanglah si miskin menenteng setangkai bunga mangga untuk istri tercinta yang sedang hamil muda. Ketika sang istri melihat suaminya datang dengan membawa setangkai buah mangga dari taman raja, betapa senang hatinya. Setangkai buah mangga ia terima dengan sukacita, lalu dimakannya. Agaknya memang sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa apabila kehidupan si miskin suami istri itu senantiasa diliputi bahagia sejak sang istri mengandung. Dan puncak kebahagiaan itu terjadi tak kala rembulan purnama di langit malam. Istri si miskin melahirkan seorang bayi lelaki yang tampan, sehat, dan elok rupanya. Anak tersebut diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam penderitaan. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk memecahkan tiang, cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Ternyata benda itu tersebut sebuah putih besi yang ketika berhasil ia buka, isinya penuh dengan emas permata dan sebuah topi mahkota yang berhias emas. Si miskin terpana, seakan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Tanpa disadarinya, dengan gemetar tangannya meraih topi mahkota yang di dalam peti tersebut. Maka dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, terjadilah sebuah istana kerajaan lengkap dengan segala perabotan, pengawal dan prajurit. Si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya menjadi permasyuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaannya bernama Puspasari, dan tamatlah ceritanya.